PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah S. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 di Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Pendidikan IPA tahun 2022 dengan NIM 2200103923097046. Hari ini Senin 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di kelas 9 dengan materi kemagnetan, submateri gaya Lorentz dan penerapannya dalam teknologi. Mohon kiranya Bapak dan Ibu memberi saran dan masukan untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya sehingga memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Oke, sudah siap belajar ya? Siapa hari ini yang sudah hadir? Nora, terus Evan dan Opi. Bukunya udah siap, alat tulis dan HP dibawa. Oke. Nah, sebelum belajar, saya mau ingatkan kemarin kita ngasih semangat pagi, masih ingat nggak? Semangat pagi. Melalui grup WA. Nah, itu nanti kalian bisa download bahan ajar lewat situ ya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Yang permainannya lagi viral sekarang apa? Lato-lato. Pada bisa mainin? Bisa. Sebelum lato-lato apalagi yang viral? Siapa yang listrik? Oke, coba kita lihat. Nah, ini di kampung kita juga.
itu hanya memerlukan 3 komponen utama. Satu, baterai. Yang dua, dinamo. Ketiga adalah controller. Nah, fungsi controller ini adalah untuk mengatur seberapa cepat kelima. Nah, kalau gambaran begini, ini adalah saklar. Fungsinya adalah putus arus ke dinamo. Jadi pada saat saklar ini ditahankan, maka dinamo akan berputar pada kecepatan maksimum. Nah, dinamo bisa berputar. Nah, kalau putaran ini dikabungkan ke roda melalui puli atau melalui rantai, maka roda akan berputar. Tapi masalahnya adalah hanya menggunakan saklar ini putaran dinamo bisa kontrol, sehingga dinamo akan berputar secara maksimum. Nah, untuk kita perlu satu komponen lagi. Satu komponen lagi katanya, karena kecepatan putar dinamo itu tidak terkontrol kalau misalnya langsung dipasang dengan saklar. Lalu apa yang harus dilakukan katanya untuk membuat kecepatan dinamo itu terkontrol kan? Nah, dari video ini materi kita tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan praktikum dan literasi peserta didik kalian nanti dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya lens. Paling sedikit 2 jenis faktor. 2, totalnya bukan. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum membuat motor listrik dan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan hasil praktikum gaya lens pada motor listrik dengan benar. Akhir melalui kegiatan diskusi dan presentasi, jadi kalian akan banyak diskusi, literasi dan praktikum. Peserta didik dapat mengkomunikasikan laporan hasil praktikum gaya lens pada motor listrik dengan baik sesuai dengan rubrik yang ditentukan. Itu tujuan pembelajaran kalian. Kenapa materi ini sangat penting? Coba pikirkan. Seandainya gaya listrik atau materi tentang teknologi ini tidak pernah ketemu, kira-kira akan muncul nggak perkembangan teknologi sampai saat ini? Tidak. Itulah kenapa materi ini cukup penting. Dan bagi kalian yang nanti lanjutnya ke sekolah teknik kendaraan ringan, teknik elektro, materi ini sangat penting sekali. Kegiatannya hari ini apa aja? Praktek, diskusi, presentasi, dan tes evaluasi. Kemudian karakter yang akan diharapkan muncul dari kalian adalah kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman, jujur, disiplin, dan bisa berkreatif membuat motor listrik sederhana. Kemudian dari pengetahuannya dari tes tertulis nanti, kemudian keterampilannya kalian bisa praktikum ya melalui keterampilan kinerja dan keterampilan mempresentasikan. Kalian cek dulu kerjakan tulisisnya, dibuka HP-nya. Waktunya 5 menit ya. Ini pretestnya. Kita lihat prosesnya. Barangkali ada yang menyalip seputar atas itu ya. Jelas. Kita masuk ke intinya. Coba ada gambar di situ. Sekaligus saya bawa lihat contohnya. Ada yang tahu nggak apa ini? Dinamo. Oke. Jadi masyarakat saya tuliskan dulu ya. Di masyarakat umum dikenalnya dinamo. Tadi di video tadi juga menyebutnya dinamo. Padahal bahasa yang seharusnya menurut ilmu fisika ini adalah motor listrik. Ada yang pernah membedahnya di dalamnya isinya apa? Coba. Yang kencang suaranya? Magnet dan
Amin, betul. Satu lagi sebenarnya, tapi sebelum satu lagi kalian cek LKPD-nya dulu. Coba dibuka LKPD-nya. Saya bagikan LKPD-nya dulu ya. Ada cuplikan jurnal yang saya berikan. Oke, LKPD sudah saya bagikan ya. Kalian lihat cuplikan jurnalnya. Ini LKPD-nya, cuplikan jurnalnya. Desain sepeda listrik untuk, kalian lihat dari LKPD aja, jangan kalau lihat dari sini kurang jelas. Desain sepeda listrik untuk ibu rumah tangga sebagai sarana transportasi sehari-hari yang dapat diproduksi UKM lokal. Berhubung tempat kita itu adalah tempat pengolahan besi, bisa nggak sih kita memproduksi juga sepeda listrik? Nah, ini bisa kalian kembangkan secara sederhana dulu. Sekarang kalian baca di situ. Saya minta ada yang membacakan. Untuk ibu rumah tangga sebagai sarana transportasi sehari-hari yang dapat diproduksi UKM lokal. Pengembangan sarana transportasi yang ramah lingkungan saat ini gencar dilakukan oleh perusahaan otomotif di seluruh dunia yang merupakan tindakan dari isu global warming, yaitu untuk mengurangi polusi dan bertujuan untuk mengatasi semakin berkurangnya bahan bakar minyak bumi yang tidak dapat diperbaharui. Salah satu alat transportasi yang dikembangkan saat ini adalah kendaraan listrik. Dari berbagai macam kendaraan listrik yang dikembangkan, sepeda listrik lah yang paling diminati dan paling sukses dikembangkan dan disosialisasikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pengguna sepeda listrik di lingkungan kita. Sepeda listrik bekerja menggunakan konsep gaya magnet dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, yaitu gerak. Dengan mengatur kontrol, kecepatan sepeda listrik dapat disetel lambat sampai cepat sesuai kebutuhan. Berarti rumusan masalah yang cocoknya apa ya? Yang pertama apa dulu? Ada 2 rumusan masalah nih pasnya nih. Yang pertama apa? Apa yang mempengaruhi kecepatan motor listrik? Betul, itu jadi sebagai satu rumusan masalah. Rumusan masalah berikutnya apa? Motor listriknya apa? Satu lagi coba apa? Kira-kira apa ya? Bagaimana cara kerja motor listrik? Betul sekali. Jadi kita punya 2 masalah di sini. Yang pertama tadi bagaimana cara kerja motor listrik. Yang kedua bagaimana apa yang mempengaruhi kecepatan motor listrik. Oke, untuk mengetahui solusi dari masalah tersebut, kalian silahkan membuat motor listrik sederhana. Alat dan bahannya sudah saya siapkan di sini. Untuk kelompok silahkan ambil kelompoknya dan langsung duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Silahkan diambil kelompoknya. Ayo selesaikan permasalahannya dengan melakukan praktikum berikut. Silakan dicek dulu kelengkapan praktikumnya. Sudah magnet 2 buah, baterai 2 buah beserta berupa baterai atau sosmednya. Ada kawat pembagang sekalian buat cincin magnet, cincin parang. Ini ada 2 buah juga. Prosedur kerjanya baca yang di LKPD, kemudian susun alatnya seperti gambar ya. Silakan dimulai dari sekarang. Bisa disebut dugaan di jangan kalau diselipin doang nempel.
Lagi mana? Itu kan enggak. Udah pilih nama laki-laki kalau biasanya pendekatan memakai. Berhasil. Ditulis hasil pengamatannya. Tadi menggunakan satu magnet bagaimana, dengan menggunakan dua magnet bagaimana. Setelah itu nanti baterainya masukin 2 ya untuk dicek lagi. Oke? Gimana ya, ini udah berhasil belum? Belum. Satu magnet dulu dicek. Dibalik kalau misalnya susah, dibalik barangkali torsinya nggak sesuai. Nah, ini bisa jadi kita sedikit putaran. Bisa berhasil. Sudah berhasil belum? Dibikin ulang. Ya, so. Berhasil? Sudah berhasil belum? Udah. Untuk berapa baterai? 1 atau 2? Baru 1 baterai. Coba hasilnya tadi udah di video. Video belum? Nanti di video ya hasilnya ya, terus dikirimkan ke drive biasa. Gini-gininya. Nah, ini nggak bisa nih, harus yang tarik menarik. Nah, berarti posisinya karena kalau tolak menolak jatuhnya nanti malah nggak jalan. Terus ininya udah nempel belum? Ini harus dipegangin. Antara peniti sama ujung kabel itu harus dipegangin karena selain dikaretin, karet itu hanya menyangga si peniti doang, tetapi tidak bisa menyangga kabelnya. Enaknya dipegang aja. Ya, boleh. Nanti ini dengan 1 baterai udah selesai ya? Bentuknya di situ lari ya? Iya kurang. Men dia. Ayo. No dati no. Kenali, Pak. lu nasi gebu. Lah, ya ada Ajukinan, Bro. Dati, Bos. Sudah hampir selesai kan percobaannya? Ya. Kalau sudah selesai langsung ke bagian analisis. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan dikerjakan pertanyaannya dengan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Oke? Untuk alat tambahannya kalau udah selesai boleh disimpan. Silakan didiskusikan. Kalau ada masalah tanyakan ke saya.
berliterasi juga berdiskusi. Jadi percuma berdiskusi aja tanpa literasi. Literasi dulu dari bahan ajar ataupun dari buku paketnya ya. Sebelah sini udah hampir selesai. Ingat, selain berdiskusi juga berliterasi. Untuk pertanyaan nomor 4 kalian harus berliterasi juga. Literasi itu dibaca bahan ajar dan buku paketnya. Nah, yang namanya kesimpulan itu ya menjawab rumusan masalah. Tadi rumusan masalah kalian apa? Bagaimana cara kerja motor listrik kan? Berarti jawaban kesimpulannya adalah cara kerja motor listrik. Yang nomor 2-nya bagaimana pengaruh ya kecepatan? Jawabannya bagaimana kecepatan itu. Ini menjawab pertanyaan. Ini sambil kalian belajar ya. Oke, saya tunggu 10 menit untuk proses analisis kalian. Sebelumnya nanti setelah itu nanti dipresentasikan ke depan ya. Ya, saya rasa kalian sudah selesai menganalisis hasil praktikum kalian. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikannya di depan kelas. Ada yang sudah siap untuk mempresentasikannya? Ya, siapa tangannya? Oke, silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Nabila. Kami akan mempresentasikan berdasarkan daya lorong pada dari instruksi permasalahan di atas, buatlah perusahaan masalah ini pada kelompok perusahaan masalah ini. Bagaimana cara kerja masalah ini? Apa yang mempengaruhi percepatan menggunakan satu magnet baterai satu ketika menggunakan satu magnet dan satu baterai berapa perputaran menjadi menggunakan satu magnet baterai 2 ketika menggunakan satu magnet dan 2 baterai berapa perputaran menjadi cepat. Ketika menggunakan satu baterai dan satu magnet berapa perputaran menjadi lambat. Ketika menggunakan satu baterai dan magnet berapa ini semakin cepat. Apa yang terjadi pada kumparan saat magnet mendapatkan hal kumparan satu yang terjadi kumparan tersebut dapat berputar. 2. Jika magnet bertambah menjadi 2, bagaimana dua kumparannya? Karena semakin besar perbedaan magnet, maka gaya magnet makin besar. Berdasarkan hasil kegiatan magnet, buatlah kesimpulan menggunakan konsep sendiri teman-teman. Cara kerja motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Berdasarkan hasil kajian dari kalian, faktor yang memiliki bisa berlawanan adalah sebagai berikut. 1. Medan magnet semakin besar, medan magnet akan berlawanan makin besar. 2. Arus listrik semakin besar arus listrik maka daya lorong makin besar. 3. Panjang medan. Semakin panjang lawan medan radius dari arus listrik maka semakin besar pula daya lorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok berikutnya. Silakan maju kelompok Rosa Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan hasil adalah bagaimana pengaruh jumlah magnet dan arus listrik terhadap daya magnet. Magnet tidak terlalu cepat menggunakan satu magnet dua baterai dengan kecepatan cepat. Yang menggunakan satu baterai sedangkan kecepatan tidak terlalu cepat, dan jika menggunakan satu baterai dua magnet sedangkan kecepatan cepat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan daya lorentz pada motor listrik. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daya dan magnet semakin besar, maka daya lorentz semakin besar. Kecepatan putaran kemarang menuju daya lorentz. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi daya lorentz. Dan magnet semakin besar, maka daya lorentz semakin besar. Arus listrik semakin besar, maka daya lorentz semakin besar. Sama dengan pelajaran pengantar. Kesimpulan, cara kerja sepeda listrik dimulai dari pengguna yang memiliki kendali pada pengguna dalam pengelolaan kawasan aliran daya daripada baterai yang dimulai memutar motor listrik. Setelah motor listrik berputar dengan komponen mekanik yang secara tidak dapat memutar roda. Energi utama listrik adalah listrik dari energi listrik menjadi energi gerak, dan motor listrik juga terhubung dengan kontroler yang dapat mengontrol kecepatan sepeda listrik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kesimpulan pembelajaran hari ini kita? Bagaimana cara kerja motor listrik? Kesimpulan kita hari ini yaitu dengan memanfaatkan gaya magnet. Yang kedua, apa aja ya faktor-faktor yang mempengaruhi gaya magnet? Yang pertama apa? Medan magnet. Terus arus listrik, dan yang terakhir panjang penghantap. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Saya ulang lagi ya materinya. Jadi besarnya gaya magnet bergantung lurus dengan medan magnet, kuat arus listrik, dan panjang kawat. Semakin panjang medan magnetnya, semakin besar medan magnet, semakin besar kuat arus listrik dan panjang kawat, maka akan semakin besar juga prinsip kerja motor listrik juga. Oke, lanjut, silahkan dikerjakan kuisis lagi. Soal ini yang tadi saya kasih, coba dibuka lagi. Kita lihat papan skornya. Ada yang memimpin? Terus semua selamat dan tentang kemudian disusul Lutfi, Nabila, Nadia, dan Kakak di atasnya. Ya, yang lainnya tetap semangat, kalian semua hebat ya. Sudah puas dengan pembelajarannya? Puas. Oke, kalau itu satu tes terakhir. Sekarang kita refleksi dulu.
Kalau kalian sudah memahami materi biaya magnet ini, jawaban dari kalian dari orang yang memahami 100% dan sisanya memahami sekitar 90%. Bagus. Nanti itu sudah terlihat dari hasil tes kalian. Selanjutnya, ya. Oke, jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian terima kasih yang mengatakan menyenangkan 23 orang yang biasa saja itu kurang maksimal penyelesaiannya, tidak apa-apa ya. Terima kasih materi hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke materi induksi elektromagnetik. Kalau yang sekarang kita membahas motor listrik, mau energi listrik menjadi energi gerak. Sekarang minggu depan kita akan membahas induksi elektromagnetik yang membalik keadaan energi gerak menjadi listrik. Bagaimana caranya kita menciptakan listrik dengan alat-alat sederhana. Sudah siap untuk minggu depan ya? Oke, saya akhiri materi hari ini. Sebelumnya kalian pimpin doa dulu. Silakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.